warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang, dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya wargi Cianjur. Senang sekali rasanya Grisel kembali hadir di podcast dokter kita. Grisel sekarang ditemenin sama Dokter Usep Suhendra, SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sindrom obstruksi pasca tuberkulosis. Jadi boleh untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan terkait itu, boleh silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dokter, seger banget. Alhamdulillah. Masih pagi. Masih pagi. Masih pagi ya. Emang kalau misalnya udah agak kesiangan, agak siang tetap seger dong ya. Harus segar. Gitu. Karena dokter pasti punya tips and trick untuk tidak terlihat capek. Biasanya kan kalau kena paru-paru gitu kan dok ya. Kayak capek dikit pasti aduh gitu kan. Pasti dokter punya tipsnya gitu. Dokter, seperti yang tadi sudah Grisel mention di awal, kita akan ngobrolin seputar sindrom obstruksi pasca tuberkulosis. Nah mungkin wargi masyarakat Cianjur pada penasaran gitu atau bertanya-tanya. Sebetulnya singkatannya itu apa dok? SOPT. Oke. SOPT itu sebetulnya gejala yang seperti apa atau kondisi yang seperti apa? Boleh dok? Ya, terima kasih Bu Grisela ya. Saya sebelumnya ingin menyapa dulu wargi Cianjur ya. Boleh. Cianjur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Mudah-mudahan pagi ini kita semua diberikan kesehatan. Amin. Sehat lahir dan batin tentunya. Lahir dan batin, ya, betul. Bagi wargi Cianjur yang sekarang nih sedang dirawat di rumah sakit, semoga cepat sembuh juga. Amin. Ya. Allahumma. Baik, terima kasih untuk tadi ya SOPT. Jadi sindrom obstruksi pasca tuberkulosis. Ini merupakan suatu gangguan pada paru ya, yang ditandai dengan gejala obstruksi saluran napas secara kronik ya. Nah, ini diakibatkan karena komplikasi dari tuberkulosis pasca pengobatan. Dan obstruksi jalan napas ini merupakan salah satu komplikasi yang diketahui dari infeksi tuberkulosis ini. Dan gangguan atau gejalanya yang timbul itu mirip seperti asma dan PPOK, seperti itu. Sesek gitu dok. Ada sesek, kemudian batuknya apa aja lama. Tuh dok ciri-cirinya? Berarti tadi sesek, batuknya lama. Namanya sindrom pasti ada kumpulan gejala betul. Misalnya karena batuk. Batuknya lama, bisa disertai dahak ya. Terus kadang bisa juga disertai darah gitu. Kemudian, sampai kayak gitu. Terus ada juga sesak nafas. Disertai dengan bunyi ngik-ngik gitu. Bengek gitu. Betul. Nah, itu ya. Saya juga bengek. Seperti itu. Kadang kalau kecapean soalnya Gisel juga bengek dok. Lanjut. Seperti itu gejalanya utama. Dan yang penting pasien ini mempunyai riwayat pengobatan tuberkulosis atau pernah terkena infeksi tuberkulosis, kemudian sudah menjalani pengobatan selama 6 bulan dan dinyatakan sembuh. Namun setelah dinyatakan sembuh tersebut masih mempunyai gejala-gejala seperti tadi, batuknya terus menerus, tidak hilang-hilang, terus sesak nafas, seperti itu Bu. Ibu lagi. Bapak jangan dokter itu, jangan tuh jadi bapak. Neng. Dokter ini ya suka bercandain jadi bilangnya ibu padahal Grisel belum ibu. Kalau tadi kan berarti SOPT ini adalah atau gejala-gejala yang timbul setelah pasien tuberkulosis sembuh kan dok. Kemudian timbul gejala itu. Berarti apakah ada pengobatannya lagi berarti dok setelah itu? Ya tentu harus memerlukan perhatian khusus ya. Karena pasien yang sudah mengalami atau sudah terkena infeksi tuberkulosis itu hasil akhirnya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah sembuh total. Kemudian juga sembuh dengan meninggalkan gejala, dengan ada gejala tersebut seperti tadi. Itu tergantung dari luas ringannya atau luas kecilnya kerusakan yang terjadi pada saat infeksi tuberkulosis tersebut. Jadi seberapa parah tuberkulosis itu latar belakangnya dulu mungkin ya dok ya. Seberapa parah tuberkulosis itu mengenai kerusakan parunya. Kemudian nanti akan timbul gejalanya Sebab akibat. Biasanya itu pada pasien-pasien yang usianya lebih muda. Lebih muda justru. 10 tahun ya. Justru lebih muda. Kirain Grisel justru SOPT ini
dialami oleh mungkin pasien dengan lebih ternyata enggak dok. Ada juga, hanya lebih banyak pada usia yang lebih muda. Justru lebih banyak yang lebih muda. Kok bisa gitu dok? Ya karena itu tadi kelainan kerusakan saat infeksi tuberkulosisnya itu bisa lebih luas gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin menunda pengobatan. Nah, mungkin salah satunya yang tadi menunda pengobatan itu juga berpengaruh. Berpengaruh terhadap kesembuhan dan berpengaruh juga terhadap kerusakan jaringan parunya itu. Jadi semakin lama TB itu sendiri dibiarkan gitu ya, tidak diobati, berarti akan semakin beresiko juga untuk kena SOPT ini. Semakin beresiko terhadap semakin menentukan keberhasilan penyembuhannya nanti gitu. Tapi belum tentu yang mengidap TB ini itu terkena SOPT, tapi tidak lebih banyak. Ya, hanya atau gimana? Sekitar 40%. Sekitar 40% dari pasien yang sudah mengalami infeksi tuberkulosis itu 40% mengalami gangguan penyumbatan saluran napas atau obstruksi yang disebut dengan SOPT tersebut. Kalau misalnya sudah SOPT, kemudian kan pasti tadi ada pengobatannya. Betul. Pengobatannya itu apa aja? Nah, pengobatannya tentu disesuaikan dengan gejala-gejala yang timbul tadi. Apakah sesak napasnya atau berat badannya, batuknya, atau juga karena sesak napas dan batuk juga seringkali gizinya berkurang sehingga berat badan juga akan menurun. Dan ini mempengaruhi kualitas hidup. Nah, kalau misalnya pengobatannya itu kita apabila setelah pengobatan itu selesai terus timbul gejala-gejala lagi batuk, sesak nafas, maka kita harus dipastikan dulu bahwa itu bukan suatu infeksi TBC yang berulang atau infeksi baru. Jadi harus diperiksa dulu dahaknya. Nah, dahaknya diperiksa, kalau negatif maka penata laksana selanjutnya adalah sesuai dengan gejala tersebut. Kalau batuk ya kita berikan obat batuk, apabila infeksi berikan antibiotik, kemudian juga kalau sesak berikan terapi uap misalnya begitu ya. Atau berikan juga obat-obat untuk melegakan saluran pernapasan seperti terapi-terapi inhalasi gitu, terapi uap. Tapi bisa sembuh nggak sih dok SOPT ini? Kita kan tadi TBC-nya gitu sembuh nih, kemudian ada gejalanya gitu. Bisa sembuh nggak? Bisa hilang nggak gejala-gejalanya? Gejala-gejalanya karena ini kelainan kerusakan di jaringan parunya, jadi itu si jaringan paru itu akan lebih hipersensitif ya, lebih responsif terhadap pencetusnya ya. Terhadap pajanan baik itu polusi ataupun juga pajanan bakteri atau jamur misalnya. Nah, ketika ada pajanan tersebut maka itu akan terulang kembali, akan timbul lagi gejala yang sama. Jadi gejalanya tidak akan sembuh total begitu. Ya, tidak bisa sembuh total karena kerusakan yang terjadi pada jaringan paru, baik saluran napasnya ataupun pada alveolinya misalnya. Nah, sehingga akan menjadi hipersensitif dan responsif terhadap pajanan-pajanan atau pencetusnya, sehingga akan muncul gejala-gejala yang sama dan berulang seperti itu. Berulang, jadi beresiko akan lama gitu ya? Lama. Seumur hidup mungkin dok? Bisa jadi. Tapi nggak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Karena akan ada tata laksana atau pengobatannya itu sendiri ya dok ya. Maka tata laksananya yaitu tadi kita harus memperhatikan juga bahwa pola hidup yang sehat. Kemudian juga olahraga teratur. Kemudian juga mengatur otot-otot pernapasan baik dari luar maupun dari dalam. Itu kayak gimana dok? Contoh misalnya kalau kita sudah terkena SOPT nih ya. Jadi harus latihan fisioterapi dada ya. Selain dengan obat juga ada latihan fisioterapi dada. Yaitu yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara mengatur pola meniup napas ya. Contohin dong. Contohin boleh. Tarik napas lewat hidung, buang lewat mulut, terus ditiupkan. Gitu. Seperti itu. Dan ini akan membuat tekanan positif dari dalam dada keluar. Sehingga otot pernapasan bagian dalam, itu diafragma, itu akan teratur. Nah, sehingga akan melegakan akan mengurangi gangguan sesak napas. Gitu. Itu juga boleh dilakukan boleh dilakukan. Itu hal yang simpel dan bisa dilakukan sehari-hari di rumah. Yang punya asma juga? Sama ya. Wargi Cianjur, siapa yang punya asma? Grisel. Jadi itu ya tadi
exercise-nya kayak gitu. Betul. Latihannya kayak gitu. Tadi tarik nafas di hidung, kemudian dikeluarkan di mulut. Ditiupkan seperti meniup seperti meniup lilin. Meniup. Gitu ya. Pelan-pelan, jangan dihembuskan. Ayo cobain ya. Gitu. Itu oke. Itu juga salah satu latihannya. Selain itu lagi ada lagi nggak sih, Dok? Ya, tentu kita harus mengatasi masalah penyebabnya. Misalnya batuknya karena virus atau karena bakteri atau karena jamur, itu kan diobatin sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kemudian juga gizi yang bagus ya. Pola makan diatur juga berarti ya, supaya daya tahan tubuh juga kita tetap baik ya. Kemudian itu tadi istirahat yang cukup juga ya. Istirahat cukup, minimal, maksimal? Ya minimal. Minimal dong. Kita olahraga istirahat 8 jam. 8 jam ya, rata-rata tidur itu biasanya 8 jam kan ya. Oke, kalau misalnya pantangan makan, ada nggak sih, Dok? Nggak boleh makan es krim. Pantangan khusus secara khusus tidak ada. Nggak ada. Tapi makanan-makanan apa yang membuat menjadi pencetus batuk, pencetus sesek, ya itu mungkin harus dihindari. Dan itu hanya personal yang tahu gitu. Nah, itu dia. Oke. Jangan menyalahkan makanannya. Jangan ya. Gara-gara es krim nih pasti. Udah tahu itu makan es krimnya tidak cuci tangan dulu. Di dalam tangan itu ada kuman, masuk ke es krim. Gitu ya, Dok ya. Itu jadi infeksi. Jadi nggak apa-apa. Timbullah batuk gitu. Jadi tetap kembali ke pola hidup bersih dan sehat. Iya, oke. Kalau olahraga berat gitu boleh nggak sih, Dok, untuk SOPT ini? Olahraga itu kan harusnya bertahap ya. Jadi tidak bisa dipaksakan karena nanti akan timbul gejala yang berat dan itu membahayakan ya. Jadi olahraga ringan aja dulu. Nanti frekuensinya dinaikkan, misalnya dari seminggu sekali jadi 2 minggu sekali. Misalkan jalan dari 50 meter menjadi 100 meter gitu. Nanti kalau udah kuat terus dinaikkan sampai rutin, teratur seperti itu. Oke, kalau misalnya ada mungkin warga Cianjur yang saat ini pasiennya banyak nggak, Dok? Sampai saat ini? Banyak pasien. Banyak justru. SOPT itu banyak ya, karena di Cianjur ini penderita tuberkulosis kan banyak. Iya ya. Gitu. Di Indonesia yang juga banyak, yang meninggalkan gejala juga banyak. Gitu. Oke, jadi yang sembuh banyak gitu ya. Alhamdulillah kalau yang gitu. Karena yang sembuh sempurna banyak, yang sembuh dengan gejala ada 40% tadi. Oke. Karena emang yang Grisa lihat juga angkanya cukup tinggi ya. Tinggi ya, 40 sampai 50%. Oke, mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke, kita masih menunggu pertanyaan dari wargi Cianjur ya. Boleh yang punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dokter, kalau misalnya tadi mungkin karena banyak juga wargi Cianjur yang saat ini terkena SOPT tadi, apa sih yang harus kita lakukan atau sikap apa yang harus harus dilakukan lah gitu sebagai entah pasiennya, entah keluarganya gitu. Ya tentu sikap yang mesti kita lakukan yang pertama ya tidak panik ya, tenang. Kemudian juga makanya melalui edukasi ini diharapkan mengerti gitu komplikasi apa yang akan didapatkan setelah terinfeksi tuberkulosis. Nah itu apabila sudah tahu nih bakal gejala-gejala seperti ini, maka akan meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran terhadap penyakit yang akan timbul setelah terinfeksi tuberkulosis tersebut. Nah apabila ada muncul lagi gejala tadi, ya tetap harus diperiksa ke dokter, baik di Paskes atau di rumah sakit, diperiksa dipastikan bahwa tidak terjadi infeksi tuberkulosis berulang atau terkena infeksi yang baru, gitu ya. Oke, Dok, berarti tuberkulosis ini bisa terjadi berulang. Mungkin tadi belum sempat ingah juga mungkin tadi tuberkulosis itu pengobatannya selama 6 bulan dan dilakukan cek rutin kembali setiap 3 bulan ya, begitu betul. Ya Dok ya, supaya nanti ketahuan adakah gejala lainnya gejala gitu. Oke. Adakah yang sudah bertanya? Oke. Dari Bapak Tendi Rustandidio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak dokter, apakah madu bisa menjadi obat TBC? Madu. MA Madeudu. Gitu.
Obat TBC yang direkomendasikan saat ini sesuai dengan panduan penanggulangan tuberkulosis nasional dan WHO juga, bahwa obat tuberkulosis itu adalah ada 5 macam ya. Oh 5. Oke, apa aja tuh, Dok? Itu rifampicin, pirazinamid, ethambutol, kemudian isoniazid dan streptomycin. Itu yang untuk TBC yang sensitif obat. Beda lagi dengan TBC yang sudah kebal obat gitu ya. Oke. Itu semua resep dokter dong pastinya. Tuh. Nah, berarti kan warga Cianjur ini mungkin warga Cianjur sekarang setelah disebutkan tadi sama dokter jadi tahu. Tapi untuk mendapatkan obat ini tentu saja harus melakukan serangkaian pemeriksaan dulu. Jadi mungkin untuk warga Cianjur yang merasakan gejala-gejala penyakit paru, tuberkulosis tadi atau SOPT ini, segera datang ke RSUD Sayang ya dan temui dokter ini. Tadi menjawab pertanyaan nggak? Berarti kalau misalnya madu itu tidak, bukan maksudnya madu kan mungkin bisa dijadikan mungkin hanya membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah itu gitu ya. Daya tahan tubuhnya. Kalau secara langsung sih tidak, belum ada penelitiannya. Gitu ya Pak Tendi. Oke Pak Teddy ya. Oke, ada lagi dari Ibu Elia KHN. Assalamualaikum dok, salam somea. Saya mau tanya, apakah ada cara lain untuk mengurangi dari gejala sindrom OSPT selain tarik nafas dalam? Terima kasih. Ya, untuk mengurangi gejala itu tadi kalau sudah ada gejala ya tentu kita harus berobat ya, memberikan melakukan pengobatan. Oke. Untuk sesaknya, untuk batuknya dan lain. Tetapi apabila tidak terjadi dalam saatnya tidak terjadi serangan gitu ya, itu bisa melakukan fisioterapi dada ya, yang selain yang tadi tarik nafas, buang nafas ya, bisa melakukan dengan olahraga seperti senam ya. Senam, oke. Senam khusus untuk paru. Ya, ada senamnya khusus. Itu kalau di ini sama bisa dipakai senam asma gitu ya. Nah, itu senam juga asma sama untuk melatih otot-otot pernapasan bagian luar dan bagian dalam. Oke, jadi kesimpulannya adalah tarik nafas dalam itu exercise yang tadi adalah hanya salah satu dari banyak pengobatan dari serangkaian pengobatan salah satu terapinya. Pencegahan. Nah, terapi ini kan tadi ada terapi dengan obat yang disebut dengan medikamentosa, betul, atau terapi bukan dengan obat, itu terapi non farmakologik ya. Itu tadi dengan salah satunya dengan fisioterapi gitu. Ya. Di rumah sakit juga udah ada kan fisioterapi. Iya. Jadi nanti bisa. Nanti mungkin dirujuk lagi ke bagian fisioterapi, rehab medik ya. Gitu ya. Nanti bisa setelah dilakukan kunjungan ke sana bisa dilakukan latihan di rumah. Nah, gitu. Oke, kayak gitu. Pokoknya semuanya harus diperiksakan dulu deh dari awal supaya jelas mau dibawa kemana. Kayak lagu ya, mau. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Randi Rizky Rifazar. Assalamualaikum dok, bagaimana cara membedakan batuk biasa dan TB? Ya, kalau batuk biasa itu kayak saya tadi ya, keselak misalnya gitu. Jadi batuknya gatel gitu ya? Sekali aja kalau batuk biasa itu. Memang batuk itu kan merupakan suatu proses mekanisme pertahanan tubuh ya. Batuk itu ketika kita ada rangsangan dari luar atau ada pajanan dari luar, misalnya polusi, debu-debu kecil, misalnya, atau bulu-bulu binatang ya kecil, misalnya, atau juga asap misalnya gitu ya. Terhirup sama saluran napas kita akan melakukan refleks batuk supaya tidak terjadi peradangan, supaya tidak terjadi infeksi. Nah itu gitu itu. Ya sejarah batuk tuh. Kemudian kalau misalnya batuk TB itu biasanya batuknya itu khas ya, terus-terusan 2 minggu atau lebih setiap hari, bahkan semakin terus meningkat sampai capek gitu. Betul. Batuknya ini bisa disertai dahak juga gitu ya, ada yang batuk kering. Kemudian juga bahkan kalau yang udah infeksinya udah luas di parunya, itu bisa disertai campur darah batuknya gitu. Kemudian selain batuk juga kan ada gejala lain kalau untuk TB, misalnya keringat malam berlebihan. Berat badannya menurun drastis ya. Oke. Begitu. Oke.
Ada lagi dari Bapak Reza Farhan 55. Assalamualaikum dok, apakah penyakit TBC itu diwariskan secara genetik? Warisan. Warisan. Bapak ada warisan mah tuh. Jangan penyakit ya. Kenapa mati? Ya. Oke. Penyakit TB itu bukan penyakit warisan ya, itu adalah penyakit infeksi yang didapatkan di masyarakat ya. Artinya ditularkan oleh orang yang terkena infeksi TB ya. Nah, jadi orang yang terkena infeksi TB kemudian pada saat batuk, si kuman TB itu akan ada di percikan dahak yang namanya droplet. Droplet betul, ini. Ketika droplet itu terhirup sama kita ataupun menginfeksi badan kita, dia akan kalau misalnya jumlahnya sedikit dia akan musnah dilawan oleh daya tahan tubuh kita. Tetapi kalau banyak dia akan menjadi penyakit buat kita gitu. Itu jadi bukan penyakit turun tapi penyakit infeksi yang ditularkan. Bukan diturunkan secara genetik, tapi kalau misalnya memang orang tua atau anaknya terkena, mungkin satu lingkungan kan bisa jadi ya karena dropletnya itu dia ya. Kalau diwariskan kayak wariskan droplet iya. Iya, jadi mewariskannya itu pada saat di lingkungan rumah misalnya gitu, apalagi ventilasinya kurang bagus, pencahayaan kurang, di rumahnya itu banyak jumlah anggota keluarganya, ketika ada yang batuk, nah si kuman itu kan berterbangan ya di udara, terhiruplah sama anggota serumah. Biasanya itu yang disebut dengan riwayat kontak. Nah itu akan tertular semua anggota keluarga di rumah. Nah itu ya gitu. Jadi seolah-olah penyakit itu warisan. Padahal enggak. Padahal kalau misalnya selingkungan ya beresiko tinggi ya dok ya. Yeah. Karena droplet itu tadi. Oke, ada lagi pertanyaan dari ini mungkin Ibu ya, Ibu Febriani.Yustika. Dok, mohon izin bertanya, apakah TBC bisa disebabkan karena adanya kelenjar juga? Ya, kelenjar itu merupakan suatu tanda dan gejala dari infeksi penyakit TB gitu ya. Oke, tanda dan gejala ya. Jadi TB itu kan ada yang TB paru atau TB ekstra paru. Oke. Kalau TB ekstra paru itu salah satunya adalah TB kelenjar. Nah, di dalam kelenjar itu mengandung kuman TBC karena terbawa oleh aliran pembuluh darah limpe, kemudian penyebaran di dalam tubuh kita, salah satunya itu di kelenjar. Nah, itu penyebabnya adalah kuman TBC. Oke, jadi kalau kelenjar itu adalah ciri dan gejala ya, bukan disebab TB itu bukan disebabkan ya, bukan penyebab dari TBC itu sendiri. Gitu ya Ibu ya. Oke, ada lagi dari Ibu Suci EZR. Apa ya itu? Assalamualaikum dok, mau tanya apakah SOPT bisa kambuh atau berulang walaupun asalnya sudah dinyatakan sembuh? Jika bisa, ada faktor penyebab kambuhnya? Terima kasih. Iya, tadi kan SOPT itu disebabkan karena kerusakan daripada jaringan atau saluran napas ya. Iya. Nah, dan kerusakan itu biasanya permanen gitu ya. Ketika ada pencetusnya, ada partikel-partikel atau zat yang mengiritasi saluran napas, dia akan menyebabkan peradangan atau infeksi dan sehingga akan timbul gejala lagi. Ketika itu gejalanya sudah diatasi, maka akan reda. Tapi akan berulang seperti itu lagi. Oke. Jadi jawabannya akan berulang ya. Tadi yang udah dibahas dari awal. Punya faktor resiko yang jauh lebih lama itu mungkin bisa seumur hidup. Betul. Gitu ya. Tinggal bagaimana caranya kita bisa menanganinya gitu. Oke. Ada dari ini Bapak mungkin ya, Adin.Agus, Bapak Adin.Agus. Dok, efek samping obat tadi katanya ada yang ke liver, bener nggak dok? Terima kasih. Iya. Obat-obat tuberkulosis memang efek sampingnya salah satunya adalah ke liver ya. Jadi pada pasien yang mengalami infeksi TBC kemudian dilakukan pengobatan, itu fungsi livernya harus dipantau gitu ya, supaya ketahuan apakah ada efek samping atau tidak. Tapi bisa dilihat dari gejala-gejala efek samping obat tersebut. Misalnya ada mual-mual, muntah hebat, itu dalam 2 minggu pertama biasanya muncul.
Kalau tidak ada ya aman begitu. Begitu ya. Jadi ya ada faktor resikonya, tapi harus dicek kembali. Secara apabila ada keluhan ya. Iya, apabila ada keluhan. Setelah minum obat TB dalam 2 minggu pertama atau sebulan pertama ya, paling sering 2 minggu pertama, apabila obat tersebut mempunyai efek samping yang atau menyebabkan gangguan fungsi liver, maka itu akan muncul gejala-gejala mual-mual dan muntah-muntah. Bahkan ada yang sampai kuning kelihatannya gitu. Oke. Karena kan liver itu tadi ya, Dok ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Ibu Eva.hafsah.23. Assalamualaikum Dok, salam somea. Dok, apakah ciri-ciri pasien yang mengalami TBC yang sudah sembuh total dan bagaimana caranya supaya sampai tidak terkena SOPT? Apakah faktor rokok bisa menyebabkan TBC ulang? Ya, kalau sudah sembuh ya, tadi kan ada yang sembuh total, ada sembuh dengan gejala sisa. Kemudian supaya tidak terjadi SOPT ya tentu setelah sembuh ya harus mempertahankan daya tahan tubuh dan juga melakukan terapi badan kita ya, terutama paru-parunya. Kemudian untuk rokok sebenarnya secara langsung tidak ada, hanya rokok kan menyebabkan iritasi pada saluran napas ya, terutama pada pasien yang sudah terkena infeksi TB itu kerusakan jaringan ataupun saluran napasnya. Nah, kalau misalnya perokoknya itu adalah batuk dan ternyata dia terinfeksi TB ya bisa saja menularkan. Tapi bukan karena asap rokoknya, tetapi karena batuknya. Dan yang mengandung percikan dahaknya itu. Begitu ya jawaban dari dokter. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Hanya sebaiknya menghindari tidak merokok ya. Tetap kayaknya semua dokter tidak menyarankan, tidak memperbolehkan rokok. Jangan ya. Jangan ngerokok, kasihan paru-parunya, kasihan kesehatan kita. Oke, ada lagi dari Ibu Elia KHN. Lalu Dok, bertanya lagi. Ibu Elia KHN, lalu Dok, kalau ibu hamil yang terkena TBC, bagaimana penanganan selanjutnya? Kemudian apakah boleh menyusui bayinya setelah melahirkan? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ya, banyak sekali ya ibu hamil terkena TBC. Jadi sebenarnya kalau sudah terkena TBC saat hamil tetap dapat melakukan pengobatan secara rutin sampai tuntas, sampai sembuh gitu. Pada saat hamil, pada saat melahirkan ya, apabila sudah mengalami pengobatan lebih dari 2 bulan misalnya dan diperiksa dahaknya sudah negatif, maka bisa melakukan pemberian ASI pada bayi dengan tentu kalau ada batuk ya pakai masker begitu. Oke. Jadi tetap ASI kan anak harus diberikan ASI eksklusif 6 bulan ya, selama bisa diberikan. Kecuali pasiennya pada saat diperiksa dahaknya batuk-batuk ya, melahirkan periksa dahaknya positif, ya mungkin barangkali harus alternatif lain untuk pemberian ASI-nya gitu ya. Oke dokter, 30 menit sudah ya? Kita ngobrol-ngobrol tadi. Gak kerasa sebetulnya masih banyak banget yang mau didiskusikan, tapi karena waktu tadi juga banyak pertanyaan yang masuk dan mohon maaf tidak bisa kami bacakan semuanya karena berhubungan dengan waktu juga. Terima kasih dokter sudah berkenan. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Amin. Terima kasih Dok atas waktunya sudah berkenan ngobrol di sini sama Grisel. Sebelum pamit, adakah pesan yang mau dokter sampaikan untuk wargi Cianjur? Silahkan. Ya, terima kasih. Mungkin untuk yang wargi Cianjur yang saat ini sedang menjalani pengobatan TB, itu tetap melaksanakan pengobatan TB sampai tuntas ya, sehingga sudah dinyatakan sembuh. Dan apabila ada hal-hal yang tidak nyaman saat pengobatan, maka bisa dikonsultasikan ke dokter yang menangani. Kemudian juga jangan menghentikan pengobatan sendiri. Nah, apabila yang sudah selesai pengobatan, alhamdulillah ya, apabila tidak ada gejala-gejala sisa, tetap mempertahankan kualitas hidup yang baik, yaitu dengan menjaga pola hidup bersih, kemudian menjaga daya tahan tubuh, olahraga dan istirahat teratur. Itu adalah
tips yang paling mudah dilakukan oleh setiap orang. Kemudian apabila yang mengalami gangguan atau gejala SOPT, maka jangan putus asa juga, tetap harus mempunyai harapan hidup yang baik ya, menjaga kualitas hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya, yaitu dengan menjaga tadi mengetahui nih gejala-gejala seperti apa dan segera melakukan pengobatan. Betul. Dan jangan dibiarkan begitu saja ya. Jadi tetap harus semangat untuk melakukan pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup kita. Gitu betul ya. Sekali ya. Grisel juga nggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan warga Cianjur untuk tetap menjaga kesehatannya. Kalau misalnya warga Cianjur mungkin ada yang aneh dengan keadaan tubuhnya, silahkan langsung periksakan ke RSUD Sayang ya, apalagi soal tentang paru-parunya gitu, langsung aja datang karena akan ada dokter yang menangani ya. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih juga untuk wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang, dan yang setia menonton tentunya jangan lupa follow Instagram, Facebook dan TikTok RSUD Sayang, rsud-sayang.somea, dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Jangan lupa ditonton juga ya video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi, saya Grisela Dita bersama dengan Dokter Usep Suhendra. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.